Pak Wali Kota harus sadar bahwa tanah aset ini telah dititipkan oleh Kejati kepada Wali Kota sejak bulan Oktober dan ditandatangani oleh BKAD. Keputusan pengadilan juga menyatakan bahwa ini aset titipan karena tipikor kan, ini asetnya sudah di pengelolaannya kepada Wali Kota. Jadi kalau Pak Wali Kota sekarang ngacapruknya bahwa ini ada konflik hukum, loh dia kena dikewajiban undang-undang oleh pengadilan untuk mengelola aset ini dari titipan Kejati yang ditandatangani BKAD dan oleh pengadilan tipikor ketika diputus. Maka sudah kewajiban ini kepada Wali Kota. Dan kalau kita baca semua peraturan perundang-undangan, kalau ada yang mati, kalau ada barang yang hilang, itu sudah kewajiban pada Wali Kota. Dan kita, kalau ini mereka tetap begini sementara waktu udah habis, ya kita akan melaporkan Pak Wali Kota kepada Polda, kepada Kejari, kepada Mendagri, karena dia tidak melakukan good governance kan terhadap hal itu. Jadi kita sudah tidak punya point of return. Farhan mau ragu, silakan dia bermain berselancar antara kepentingan oligarki dan kepentingan masyarakat, silakan, tetapi kita akan mengambil tindakan-tindakan yang tegas bersama kawan-kawan. Apakah ini pengabaian, bahkan kalau kita sederhana saja, Kasat Pol PP itu melakukan perintah pengosongan. Apa artinya pengosongan? Gajah mau diangkut sama dia, kan gitu. Tapir mau diangkut sama dia, harimau mau diangkut dia. Pengosongan itu apa? Kan nggak berpakai otak. Cara-cara Biro Hukum ini memberikan masukan kepada pemerintah kita untuk silakan Wali Kota mau bersikap di pihak mana, apakah benar sesuai dengan kata Kang Ruli ini pada komitmen pembicaraan antar kita, solusinya, diskresinya adalah tetap ini adalah aset warisan Sunda yang lembaga konservasi tidak akan dialihfungsikan. Apakah ini akan dicari diskresinya dikelola oleh Wali Kota dan lain-lain dengan pihak, lalu kita sambil hukum berjalan ini laporan kepada yayasan Pak yang pimpin keluarga Pak Romli dan yayasan yang oleh Tommy Sumambo, ini sebelum masalah hukumnya. Ya silakan cari keputusan yang terbaik, tetapi yang jelas Wali Kota itu harus hafal bahwa sekarang ini Yayasan Margatha Tawansari adalah aset titipan pengadilan tipikor untuk dikelola oleh Wali Kota. Kalau dia mengabaikan, ada sesuatu yang ini ya siap-siap aja, ada perdata, pidana, perbuatan melawan hukum dan lain-lain yang kami kalau nggak mau negosiasi, nggak mau ngobrol benar-benar, nggak mau terbuka pikirannya, ya kita berhadapan di jalur hukum saja dengan ya, jalur sosialnya ada solidaritas, jalur hukumnya ya kita tetapkan saja pertarungan jalur hukumnya dengan Wali Kota. Ya kalau tiba-tiba jalur hukum itu Wali Kota jatuh karena melanggar pidana, ya nggak apa-apa lah. Bandung kali-kali nggak ada Wali Kota, nggak ada wakil Wali Kota lah. Itu sebuah pilihan dari warga Kota Bandung, nggak punya wali kota, nggak punya wakil wali kota pada sebuah masa, ya pernah terjadi juga tuh. Ya itu, dan mungkin namanya kita kan ada simbolisasi tuh, ada pembaya hidup, ya top badak, top maung, maka silakan aja dia pilih, karena pilihan itu adalah pilihan yang harus dilakukan oleh Wali Kota karena dia negara.